perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agnia Amalia Kwari, Cecep Ariwiganda, Nelly Nurlaila Sari, Muhammad Rizky Sopandi, Muhammad Reza Dwi Haryanto, dan Sofia Nur Fitrianti. Di sini kami akan menjelaskan negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Administrasi berbasis ekologi merupakan pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan atau organisasi yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan upaya untuk mengurangi jejak ekologis dalam segala kegiatan administratif. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan agar pembangunan yang terjadi lebih berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem bumi. Salah satu negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi yaitu Swedia. Swedia sering dikaitkan dengan ideologi terbuka terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Negara ini memiliki tradisi kesejahteraan yang kuat, di mana pemerintah memberikan perlindungan sosial yang luas, menghargai kesetaraan gender, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Swedia juga dikenal dengan sikap inklusifnya terhadap imigran dan pengungsi. Swedia telah mendapatkan peringkat yang cukup tinggi sebagai negara yang berkelanjutan atau sustainable dalam berbagai indeks global yang menilai aspek-aspek keberlanjutan. Beberapa indeks yang memberikan peringkat tinggi untuk Swedia dalam konteks keberlanjutan meliputi 1. Indeks Kinerja Lingkungan atau Environmental Performance Index atau EPI. Swedia menduduki peringkat kelima dalam EPI yang disusun oleh Universitas Yale dan Forum Ekonomi Dunia dengan skor 72,7. Indeks ini menilai kebijakan lingkungan, kinerja lingkungan, dan dampak lingkungan negara-negara di seluruh dunia. 2. Indeks Kemakmuran Global atau Global Prosperity Index. Swedia telah mendapat peringkat kedua dalam kategori lingkungan dari Global Prosperity Index yang diterbitkan oleh Legatum Institute. Ini mencakup parameter-parameter seperti kualitas lingkungan, kebijakan energi, dan akses ke sumber daya alam. Ketiga, Indeks Keterjangkauan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup atau Environmental Performance Index. Swedia sering menempati peringkat tinggi dalam Environmental Sustainability Index yang mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan di seluruh dunia. Swedia secara konsisten mendapat peringkat tinggi dalam banyak indeks berkelanjutan, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan lingkungan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan alam. Ini telah menyebabkan pengakuan global terhadap upaya mereka dalam menjadi negara yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi kebijakan lingkungan progresif, mengembangkan infrastruktur hijau, dan mendorong inovasi, Swedia telah menciptakan fondasi yang kuat untuk memimpin dan dalam transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Adapun beberapa di antaranya, yang pertama adalah penanaman kebijakan lingkungan, di mana Swedia telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah kebijakan pajak lingkungan yang memberikan insentif bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi emisi dan mengadopsi praktik yang ramah lingkungan. Swedia juga telah mengadopsi target yang ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan. Pemerintah Swedia juga telah meluncurkan program pengurangan limbah dan penggunaan bahan kimia berbahaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu energi terbarukan, di mana Swedia telah berhasil mengalihkan sebagian besar pasokan energinya ke sumber energi terbarukan. Negara ini memanfaatkan sumber daya alamnya seperti angin, air, dan biomasa untuk menghasilkan energi bersih. Swedia juga telah mengembangkan infrastruktur yang kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk jaringan listrik yang terintegrasi dengan jaringan Eropa. Selain itu, Swedia juga mendorong adopsi kendaraan listrik dan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. 3. Efisiensi energi dan sumber daya. Swedia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya secara keseluruhan melalui program-program kesadaran dan insentif. Swedia mendorong rumah tangga, perusahaan, dan sektor publik untuk mengadopsi praktik hemat energi dan penggunaan bahan baku yang efisien.
Pemerintah Swedia juga mendorong inovasi dalam teknologi energi efisien dan penggunaan sumber daya melalui investasi dalam riset dan pengembangan. 4. Transportasi berkelanjutan Swedia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi di sektor transportasi dengan mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan. Negara ini telah menginvestasikan dalam sistem transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk kereta api dan bus listrik. Swedia juga mempromosikan penggunaan sepeda dan transportasi berbagi sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Pemerintah Swedia juga memberikan insentif bagi pembelian kendaraan rendah emisi dan memperluas infrastruktur. Selanjutnya 5. Pengisian kendaraan listrik, ekonomi lingkungan, dan inovasi hijau. Swedia telah mengembangkan ekonomi lingkungan yang berkelanjutan dengan fokus pada inovasi hijau. Negara ini telah mendorong pengembangan sektor ekonomi baru yang berbasis pada teknologi dan produk yang ramah lingkungan. Swedia telah memperkenalkan insentif fiskal, subsidi, dan dukungan keuangan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan solusi hijau. Ini menciptakan peluang bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Swedia juga telah menjadi pusat inovasi hijau dengan banyak perusahaan dan lembaga riset yang mengembangkan solusi dan teknologi yang ramah lingkungan. Inovasi ini mencakup pengembangan energi terbarukan, teknologi efisiensi energi, manajemen limbah, pengelolaan air bersih, dan banyak lagi. Pemerintah Swedia telah memfasilitasi kolaborasi antara sektor publikasi dan swasta, serta mendukung penelitian dan pengembangan yang berfokus pada solusi lingkungan. Selanjutnya 6. Pendidikan dan kesadaran. Swedia memberikan pengertian yang besar pada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan tentang isu lingkungan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mendorong adopsi perilaku yang ramah lingkungan melalui pendidikan dan kesadaran. Swedia berusaha menciptakan kesadaran yang tinggi dan pentingnya berkelanjutan dengan pendukung lingkungan. Selanjutnya yang ketujuh, kemitraan internasional. Swedia telah aktif dalam membangun kemitraan internasional untuk mempromosikan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Negara ini berpartisipasi dalam perjanjian internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Swedia juga terlibat dalam berbagai insentif global yang berfokus pada isu-isu lingkungan seperti perlindungan hutan, pengurangan emisi, dan pengembangan energi terbarukan. Melalui kemitraan internasional, Swedia berusaha untuk mempengaruhi dan mengimpresiasi negara-negara lain untuk mengadopsi politik berkelanjutan. Swedia telah berhasil menunjukkan bahwa fokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semangat mereka dalam mempromosikan keberlanjutan dan melindungi lingkungan dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Thanks for watching. Bye-bye.